baik Pak, untuk memastikan bahwa informasi yang saya dapatkan atau saya catat ini benar. Jadi saya ulang Dek, kalau ada salah silahkan dikoreksi. Jadi namanya Bapak itu Bapak Budi, umur 28 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai swasta, belum menikah dan pendidikan terakhirnya S1. Nah, dengan keluhannya itu jantung berdebar-debar, yang dirasakan sudah 2 bulan, kemudian disertai dengan perasaan gelisah yang kadang juga disertai dengan keringat dingin. Nah, keluhan ini lebih sering muncul pada saat Bapak berada di kantor, dan keluhan pertama kali muncul pada saat Bapak dipindahkan ke divisi baru di kantornya Bapak. Nah, di sini Bapak merasa tidak klop atau tidak cocok dengan posisi barunya Bapak, dan Bapak sulit untuk beradaptasi dengan rekan kerja barunya dan atasan barunya Bapak. Nah, di mana dari keluhan ini berdampak kepada membuat Bapak merasa tidak semangat, Bapak merasa putus asa, dan hingga mengganggu ke kualitas tidurnya Bapak. Nah, di sini juga Bapak selalu menantikan hari di mana Bapak tidak perlu masuk ke kantor, karena dengan begitu Bapak merasa lebih lega dan tidak tertekan Dek. Nah, kemudian di sini juga saya catat bahwa Bapak tidak ada riwayat trauma, tidak ada kejang, dan tidak ada penyakit-penyakit kronis terdahulu. Bapak juga tidak ada gangguan psikiatrik sebelumnya. Bapak tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan tidak menggunakan nafsa sebelum-sebelumnya, Dek. Nah, dan juga di sini dari hasil pemeriksaan status mental saya dapatkan tidak ada waham. Artinya di sini semuanya dalam keadaan baik. Baik Pak, ada yang mau kita tambahkan lagi dari semua yang saya sebutkan tadi? Tidak ada, Jido. Baik. Nah, jadi dari hasil anamnesis dan beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan, di sini saya lihat bahwa ini keluhannya Bapak sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-harinya Bapak, terutama dalam hal pekerjaan. Sehingga di sini saya curigai bahwa Bapak mengalami yang namanya adjustment disorder atau gangguan penyesuaian. Namun masih ada beberapa diagnosis lain yang kemungkinan sama atau mengarah kepada keluhan-keluhan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu gangguan campuran depresi dan cemas, ada gangguan cemas menyeluruh ataupun gangguan somatisasi. Nah, dari keluhannya Bapak, untuk penanganannya bisa kita lakukan terapi. Ada dua jenis terapi Pak yang bisa kita lakukan, yaitu terapi farmako dengan obat-obatan ataupun dengan terapi tanpa obat-obatan atau terapi non farmako. Nah, untuk terapi non farmakonya di sini kan tadi Bapak sebutkan bahwa hobinya Bapak adalah nonton film dan melakukan traveling. Nah, kedua hal ini bisa kita jadikan sebagai terapi Pak untuk menangani keluhannya Bapak dengan cara Bapak bisa mungkin mencari film-film terbaru, film-film yang seru, film-film yang Bapak sukai genrenya, lalu Bapak nonton, ataupun Bapak bisa melakukan traveling ke keluar kota beberapa hari untuk melepaskan semua kepenatannya Bapak. Nah, dengan begini Bapak tidak terfokus kepada masalahnya Bapak sekarang. Ataupun Bapak juga bisa setiap mendapatkan masalah, Bapak ceritakan ke keluarganya Bapak. Dengan begitu pasti keluarganya memberikan motivasi dan dorongan sehingga Bapak merasa lebih bersemangat, begitu Pak. Ataupun tadi untuk travelingnya Bapak bisa melakukan cuti, meminta cuti di kantornya sekitar 2 atau 3 hari. Nah, begitu di Pak. Nah, adapun untuk terapi farmakonya Pak, di sini saya akan berikan obat golongan antidepresan, yaitu benzodiazepam jenis diazepam dengan dosis 2 mg per hari, dikonsumsi 2 kali sehari. Jadi di sini saya akan berikan sediaan selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, adapun resep yang akan saya tuliskan yaitu dikarenakan pasien masih kompromi untuk diberikan obat dalam bentuk oral, jadi kita berikan obat yaitu diazepam dalam bentuk tablet, sediaan 2 mg. Untuk nomornya kita kasih sediaan obatnya 2 minggu, yaitu jadi kita kasih jumlah obatnya 28, kita bulatkan saja 30. Nah, untuk signalnya ini dikonsumsi 2 kali sehari, bisa sesudah makan, bisa juga sebelum makan, tetapi saya di sini berikan sesudah makan. Lalu kita tutup. Nah, pasien Budi, umur 28 tahun. Nah, adapun kalau habis minum obatnya Pak, silakan Bapak kembali ke saya untuk dilakukan check up dan pemantauan bagaimana kerjanya terapi atau obat-obatan yang saya berikan, apakah bekerja maksimal. Nah, jadi di sini
sangat dibutuhkan juga kepatuhan atau kedisiplinannya Bapak, kerjasamanya Bapak untuk mengonsumsi obat yang saya berikan. Jadi bagaimana Pak? Ada yang mau kita tanyakan? Jadi bagaimana nih dok, penyakitku apakah bisa disembuhkan atau tidak? Oh, baik. Mengenai sembuhnya sangat besar kemungkinannya Pak. Tapi di sini sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini sangat bergantung juga pada kedisiplinannya Bapak, kepatuhannya Bapak mengonsumsi obat-obatan yang saya berikan secara rutin. Dengan begitu semakin semakin patuh Bapak terhadap semua yang saya sampaikan, semakin besar atau semakin cepat juga pemulihan Bapak ke normalnya. Nah, jadi masih ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada mi dok. Oh, tidak ada. Jadi saya akhiri, jadi saya ulangi Pak, saya perjelas, dimohon kerjasamanya untuk mengonsumsi obat-obatannya secara rutin. Iya dok. Semoga Bapak cepat sembuh, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.